Dalam persidangan Kamis kemarin, Miriam S. Haryani mengaku sempat bertemu dengan temannya di sebuah kantor pengacara beberapa hari sebelum sidang. Fakta tersebut yang juga diduga menjadi salah satu alasan Miriam mencabut berita acara pemeriksaan yang telah ia tanda tangani sebelumnya. Saudara, 2 atau 1 minggu sebelum saudara mendapatkan panggilan pertama dari jaksa, apakah pernah mendatangi suatu kantor pengacara dan bertemu seseorang di sana? Kan tadi saya sudah jawab, betul saya dari airport, ketemu teman saya di Radio Dalam, tapi nggak ketemu karena saya agak cukup lelah dari Bali, ya saya nggak ketemu yang bersangkutan, saya pulang yang mulia. Di Radio Dalam itu pengacara? Iya. Ya, terjawab, pernah. Pernah. Siapa nama pengacaranya? Teman saya Pak Rudi. Iya, siapa? Siapa namanya? Pak Rudi. Rudi siapa? Rudi siapa, Bu? Pak Rudi Alfonso. Rudi Alfonso. Selain dengan Pak Rudi Alfonso, pernah saudara bertemu dengan pengacara lainnya, perempuan? Teman saudara lah, dulu mungkin pernah satu partai atau apa di Hanura. Oh iya. Ketemu sama Bu Elsa Syarif. Bu Elsa Syarif. Ya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, melaporkan seorang pengacara ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat menekan Miriam Haryani mencabut berita acara pemeriksaan dalam persidangan. Menurut Boyamin, kejadian tersebut terjadi saat Miriam berkonsultasi di kantor pengacara Elsa Syarif pada Maret 2017. Untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Boyamin Saiman melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bang Boyamin. Malam, Bung Indra. Saya mohon maaf tidak bisa hadir di studio. Kami hargai waktu Anda untuk bisa kami telepon. Bang Boyamin, bisa Anda jelaskan masyarakat anti korupsi Indonesia begitu yang berada di bawah Anda melaporkan seorang pengacara. Ini apakah memang terkait dengan sidang yang kemarin itu? Ketika Miriam ditanya oleh jaksa apakah bertemu dengan seorang pengacara di Radio Dalam? Betul. Itu artinya rangkaian itu sebenarnya terjadi pada saat sidang pertama yang mencabut itu berarti minggu yang lalu hari Kamis. Ya. Ya, itu Minggu kan pekan lalu ya, Kamis pekan lalu ya. Iya, pekan lalu maksudnya gitu. Terus kemudian perjalanan waktu menuju hari Senin sidang mau konfrontasi itu kan sakit Miriam. Nah, pada itu kemudian saya pada hari Senin itu mendapatkan informasi kegiatan yang disampaikan Bu Elsa Syarif itu bahwa itu 2 minggu sebelum sidang pertama, artinya berarti 2 minggu sebelum Kamis pekan lalu itu ada kegiatan yang berupa Miriam itu datang konsultasi ke Bu Elsa Syarif dan itu sudah yang ketiga gitu ceritanya berkaitan dengan bagaimana menghadapi persidangan. Baik, karena Bang Boyamin coba saya tahan dulu ya. Jadi Bu Miriam ini bertemu dengan seorang pengacara itu 1 hari sebelum sidang Kamis pekan lalu, di mana Bu Miriam itu menangis-nangis itu ya? Iya, bukan, itu seminggu sebelumnya, jadi sebelum seminggu sebelumnya? Itu, ya, seminggu sebelumnya? Itu, ya, jadi peristiwanya itu seminggu sebelum nangis-nangis itu, yang pertama kali nyabut itu. Intinya sebelum sidang ya, sebelum sidang ya? Iya, sebelum sidang. Jadi ketika konsultasi ke tempatnya Bu Elsa, kaitannya dengan ada BAP yang salah, karena menurut penuturan Bu Elsa, Miriam menyampaikan ada yang salah dalam BAP, yaitu penerimaan uang yang ke rumah itu ternyata bukan pembantu yang muda tapi yang tua gitu. Nah, gimana caranya? Oh, enggak masalah kalau cuma itu aja, tapi yang terpenting substansinya bahwa apakah kamu menerima uang, apakah kamu membagi-bagi uang, misalnya kan gitu kan? Ya, yang pentingnya. Dari situ. Ya, dan kemudian yang ketiga, apakah berjanji untuk bersedia untuk mengembalikan uang itu? Gitu. Jadi itu konsultasi dengan Elsa Syarif hanya mengatakan Bu Elsa mengatakan itu tidak masalah kalau soal yang menerima pembantu muda atau pembantu tua begitu ya? Oke, tetapi substansinya tetap. Substansinya tetap bahwa dan kemudian juga yang nomor 2 selain tadi yang urusan kecil ada nomor 2 yang lebih gede urusannya ke konsultasi ke Bu Elsa itu karena Bu Miriam menyampaikan ke Bu Elsa merasa diteror semua orang yang kemudian dia menyebut secara agak spesifik yang disebut-sebut dalam dakwaan itu dakwaan yang dianggap oknum DPR yang menerima duit itu dan bahkan sampai disebut kalimatnya dicap pengkhianat gitu ya pengkhianati teman-temannya karena dia membuka itu. Ini yang ngomong siapa ini yang ngomong?
Yang ngomong Miriam kepada Bu Elsa. Bu Elsa Miriam dituturkan kepada kami gitu. Bu Elsa cerita kepada Bang Boyamin ya? Ya gitu. Oke, berarti Nah, kata-kata Bu Miriam ketika curhat ya, kata-katanya curhat lah ya kepada Bu Elsa. Bu Miriam curhat kepada Bu Elsa Syarif bahwa dia merasa diteror oleh berbagai pihak, diantaranya adalah teman-teman dari DPR itu, yang dia kemudian Bu Miriam disebut sebagai pengkhianat. Betul, begitu. Disebutkan nggak siapa nama anggota DPR-nya? Enggak sampai sejauh itu, karena Bu Elsa menuturkannya itu menyatakan awalnya itu memang sudah berteman baik dengan Miriam, karena dulu Bu Elsa kan juga di Hanura dan dekat hubungannya itu sebenarnya relatif bukan seorang klien terhadap lawyer, sebenarnya antar teman curhatnya itu, dan habis yang cukup mendalam, ngobrol lama sampai 3 kali, 2 kali di kantor, 1 kali di tempat makan-makan. Jadi itu proses hubungan dekat antar teman, bahkan bukan sekedar orang yang konsultasi hukum, dan itu menyampaikan detail seperti itu tadi, bahwa dicap pengkhianat, bagaimana ini banyak tekanan segala macam itulah. Elsa juga memberitahu, daripada kamu menjadi korban dari orang-orang yang semua itu, menjadi korban sendirian, lebih baik kamu jadi justice kolaborator, nanti akan dapat banyak hal. Kalau toh terpaksa disidangkan dan dihukum, nanti ada posisi remisi, pengurangan, bebas bersyarat, bahkan grasi. Itu yang disampaikan Bu Elsa ya? Itu yang disampaikan Bu Elsa. Iya, dan Bu Elsa menyatakan juga, toh kamu janda, gitu kan, lebih baik segera, ingatlah anak-anakmu, segera tuntaskan ini, daripada nanti malah jadi korban sendirian dan hukumannya berat. Baik, setelah selain Bu Elsa, siapa lagi yang ditemui oleh siapa namanya Bu Miriam? Ya, jadi entry point-nya pada saat konsultasi terakhir tadi di tempatnya Bu Elsa itu, tiba-tiba Bu Elsa ngurusi pekerjaan lain, klien yang lain pindah ke ruangan, tiba-tiba ketika beliau balik ke ruangan itu yang ada Bu Miriam itu, tiba-tiba ada seorang pengacara muda yang inisialnya belakangan saya ketahui itu AT, inisialnya AT? itu. Namanya nggak boleh disebut, namanya nggak boleh disebut nih? Sudah saya sebut ke depan penyidik KPK tadi siang. Kalau ke Bung Indra, inisial aja deh ya. AT ya, pengacara muda ya? Iya, itu. Ini yang dilaporkan Maki kepada KPK. Betul, itu yang menurut penuturan Bu Elsa itu mencoret-coret BAP untuk minta dicabut. Dan saya tahu persis kira-kira yang dicabut itu kan hanya 3 hal. Pertama, pengakuan menerima uang. Kedua, pengakuan membagi uang. Dan ketiga, kesanggupan untuk mengembalikan uang itu. Nah itu kalau dicoret semua kan sudah habis, kan tidak ada maknanya untuk apa, kan gitu kan. Artinya itu kan pada posisi penekanan itulah kemudian hari Rabu kemarin, karena saya masih liburan di Solo, saya malah sengaja memberitahukan pada masyarakat bahwa lapor KPK itu tidak harus datang ke KPK. Cukup dengan email, pengaduan, dan bisa diterima. Dan nyata, tadi siang saya cek ke KPK, pengaduan saya itu sudah dilimpahkan ke penyidik hari Rabu kemarin juga. Dan saya tahu, termasuk jaksa menanyakan itu, tentang pengacara muda ketemu itu, itulah bahan yang saya sampaikan. Artinya kan langsung ditindaklanjuti. Iya. Oke. Baik, sekarang saya akan coba mengelaborasi AT ini. Apa yang membuat Anda melaporkan pengacara muda bernama AT yang tiba-tiba ada di ruangan di mana Bu Elsa bertemu dengan Bu Miriam, begitu kan? Iya. Nah, karena sebelumnya Bu Elsa ini mengenal mengenal AT tidak? Justru sangat mengenal, gitu loh. Saya dapatnya ya kalau tidak dari Bu Elsa, dari orang lingkungannya Bu Elsa gitu. Bu Elsa ini saat ditemui Miriam memang berada di kantornya atau di kantornya Bu Elsa. Jadi AT ini bekerja di kantor Bu Elsa juga, bukan? Bukan. Oh, bukan. Justru itu yang bahasanya Bu Elsa agak juga jengkel, tiba-tiba ada lawyer muda nyelonong datang ke kantornya dia membriefing Bu Miriam. Itu loh. Terus beliau saking jengkelnya juga kemudian kemungkinan ini dihubungi Bu Miriam kali ya? Atau bukan, kalau penuturan Bu Elsa nampaknya si pengacara muda itu nyari-nyari Bu Miriam. Oh, baik. Nah, mungkin bisa kontak dan dijawab di kantornya Bu Elsa. Lah dia datang ke kantornya Elsa dan tiba-tiba nyelonong langsung masuk ke ruangan itu, dan ketika Bu Elsa masuk lagi kembali ke ruangan itu sudah dalam keadaan Bu Miriam bersama lawyer muda itu tadi mencoret-coret BAP itu tadi. Baik. Jadi agak masgul juga Bu. Apa yang dilakukan AT ini sehingga Anda anggap menghalangi proses penyidikan, penegakan hukum, terutama ketika Bu Miriam akhirnya yang sebelumnya sudah sempat ditekan oleh sejumlah anggota DPR, koleganya yang disebut sebagai pengkhianat begitu kan? Apa yang dilakukan oleh AT ini? Ya, karena saya percaya sepenuhnya BAP itu dibuat dalam keadaan sadar, runut,
Tiga hal tadi, penerimaan uang, pembagian uang, membagi-bagi uang, dan kesanggupan untuk membayar kembali. Kalau tidak mengaku satu dua, mana mungkin dia bersedia akan mengembalikan uang di kemudian hari. Itu lebih logis dan saya percaya BAP itu. Nah, karena saya anggap ulahnya oknum ini, lawyer muda inilah yang kemudian menjadikan berubah drastis dan mencabut BAP. Nah, inilah yang kemudian saya rumuskan melakukan tindak pidana dengan sangkaan menghalang-halangi penegakan hukum, menghambat proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, itu dirumuskan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor istilahnya 31 tahun 99. Sosok AT ini dekat dengan politisi-politisi DPR yang disebut mengancam Bu Miriam tidak? Sayangnya saya bukan detektif swasta, Mas Indra, jadi belum tahu sampai sejauh itu. Tapi yang penting Bu Elsa Sharif bersedia, saya tanya waktu itu, bersedia nggak nanti kalau saya lapor ke KPK Bu Elsa dimintai sebagai saksi? Oh, bersedia sepanjang KPK yang manggil. Maka saya sebutkan di situ terlapornya lawyer muda, saksinya adalah Bu Elsa Sharif. Kejadiannya adalah peristiwa tadi dan kemudian rumusannya pasalnya pasal 21 itu. Seperti LP polisi itu lengkap begitu. Jadi sudah ini, dan bahkan tadi saya sudah yakin dari saya datang ke KPK untuk memastikan laporan saya sudah diproses, ternyata sudah di nomor register laporan saya Rabu kemarin gitu kan, dan sudah dilempar ke penyidiknya. Saya yakin minggu depan itu sudah ada pemanggilan terhadap Bu Elsa untuk menjadi saksi utama, menyebut siapa orang ini dan apa kira-kira kaitannya, dan kemudian juga profesinya, sehingga paling tidak akan ketahuan siapa yang menyuruh dia gitu kan. Seorang lawyer kan melakukan pekerjaan kan pasti diorder kan, mungkin tidak diorder, ada surat kuasa atau ada honor di situ. Siapa yang memberikan honor lawyer muda ini kan gitu. Oke, siapa yang memberikan honor lawyer muda ini? Kalau kita lihat backgroundnya sebelumnya juga bahwa Bu Miriam ini dicap pengkhianat oleh anggota-anggota DPR yang menjadi koleganya, begitu kan ya? Betul. Padahal dalam BAP Bu Miriam yang sebelum dicabut, menurut keterangan kuasa hukum Irman dan Sugiharto yang kami undang kemarin, Pak Susilo mengatakan bahwa sebenarnya BAP dari Bu Miriam ini sudah bisa menjadi justice kolaborator karena mengungkap semuanya sebenarnya. Nah, ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik karena ketika ditarik semuanya akan menjadi hilang. Keterangannya uangnya lari kemana menjadi bias juga. Tapi begini, Bang Boyamin, katakanlah apa yang membuat pertemuan antara Bu Miriam dan AT di sebuah ruangan tempat Bu Elsa kerja itu, yang menjadi titik tolak Bu Miriam akhirnya mengambil kesimpulan saya akan mencabut BAP. Apakah di situ AT-nya juga memaksa atau bagaimana yang diceritakan Bu Elsa? Ya, itu menurut Bu Elsa ya mencoret-coret, dan nampaknya Bu Miriam juga perhatian terhadap apa yang dicoret-coret itu. Tapi tadinya Bu Elsa nggak percaya itu akan terjadi dampak sampai mencabut BAP. Justru Bu Elsa itu ketika sore-sore ada berita Miriam mencabut BAP, baru dia kaget beneran gitu loh. Tadinya tidak percaya, karena Miriam sejak awal 3 kali pertemuan itu sangat firm, sangat jelas, kelihatan bicara dari hatinya berkaitan dengan isi BAP itu, rangkaian-rangkaian itu runut gitu loh. Jadi tadinya Bu Elsa itu nggak percaya, paling pengacara muda ini kalau toh mau merekayasa atau menyuruh-nyuruh ini, paling Miriam nanti juga nggak akan nurut gitu kan. Justru yang kemudian akhirnya Bu Elsa itu termasuk ikut jengkel dan bahkan membuka pada kami itu karena ya itu tadi, kok sebegitu drastisnya gitu. Bu Miriam berubah ya? Iya, Bu Elsa meskipun beberapa kali membela koruptor bahasanya, tapi kan karena jelas duduknya di posisi membela kan gitu, dan profesional. Tapi kalau disuruh membuat A menjadi B yang berbeda arah begitu, Bu Elsa tetap pada posisi hati nurani, tidak, dan saya waktu itu saya menguji ini. Kalau toh selama ini Bu Elsa itu membela koruptor, sekarang gantian ini Bu Elsa menyumbang pemberantasan korupsi. Beliau ketawa aja gitu. Kan saya boleh nyumbang Pak Boyamin, katanya begitu. Bang Boyamin, terakhir Bang Boyamin. Tapi dalam persidangan tanya jawab antara jaksa dengan Bu Miriam kemarin, yang disebutkan selain nama Bu Elsa, ada nama Rudy Alfonso sebenarnya yang akan ditemui oleh Bu Miriam. Apa yang Anda ketahui soal ini, nama ini? Enggak, saya belum ketahui apa-apa, karena itu kan hanya berdasarkan itu sudah ketemu atau belum, itu kan saya tidak punya saksi. Kalau yang kaitannya dengan pengacara muda inisial AT tadi kan ada saksi Bu Elsa, dan di tempatnya Bu Elsa ada karyawan yang bisa melihat kedatangannya si AT tadi, lawyer muda. Jadi saya berani membuat laporan bahkan gitu kan. Tapi kalau lawyer yang muda, Rudy Alfonso itu saya tidak punya basic data apapun kecuali hanya pernyataan Miriam. Itu kan akan ketemu. Nah, ketemu sebelumnya juga nggak ada
ada datanya yang cukup. Gitu. Tapi saya dengan yakin bahwa pintu masuk lawyer muda ini nanti bisa membuka banyak hal, termasuk siapapun yang siapa yang maksa-maksa, siapapun begitu ya? yang membayar, siapa yang berkepentingan, nanti akan banyak hal. Dan makanya saya berharap tadi termasuk saya sampaikan kepada KPK, kalau sudah memang laporan saya sudah diregister hari Rabu kemarin dan sudah ada tindak lanjut penyidik, segera panggil dan segera baik, Bang panggil. Boyamin. Bahkan kemudian saya agak jengkel juga. Tadinya terlapornya saya itu cuma AT aja, tapi kemudian saya minta tambah Ibu Miriam juga sampaikan, karena Bu Miriam kemarin pada kesaksian di pengadilan itu seakan-akan tidak mengakui pertemuan dengan Bu Elsa itu ketemu lawyer muda juga gitu. Jadi menutupi ya. Iya, nutupi. Lah ini kan KPK sudah pernah melakukan hal yang sama terhadap Mokhtar Effendi dalam kasus Agil Mokhtar. Oke, Pak. Dulu ketika sumpah palsu dikenakan pasal 21. Baik, Bang Boyamin. Menghambat penegakan hukum dengan cara bersaksi palsu dan sudah dihukum. Ya, ada konsekuensi hukumnya ya. Saya minta diperlakukan begitu sekarang. Baik, sama dengan Bang Boyamin. Mokhtar Effendi. Gitu. Baik, Bang Boyamin. Jadi ini AT ini tidak boleh dibuka ya nama lengkapnya ya? Oh, tapi pengacara cukup terkenal tidak? Pengacara cukup terkenal tidak? Masih muda kok, masih muda. Cukup terkenal tidak? Belum terkenal banget, belum. Oke, baik. Ya, akan terkenal nanti mulai minggu depan kalau sudah dipanggil KPK. Baik, Bang Boyamin, terima kasih atas waktunya memberikan informasi yang sangat eksklusif ini begitu ya, Bang Boyamin, kepada kami di CNN Indonesia Prime. Selamat malam, Bang Boyamin.